Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi HTOAS pada RESTful API. Target pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah nanti dapat menilai seberapakah level kematangan dalam membuat desain sebuah arsitektur API, kemudian apa itu kegunaan HTOAS, apakah menambah ribet atau bisa membuat arsitekturnya menjadi lebih terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah dapat mempraktikkan HTOAS pada RESTful API. Yang ketiga ini kita akan mempraktekkan dengan menggunakan tabel products punya database Northwind. Ada sebuah model itu adalah sebuah pola. Pola itu merupakan sebuah patokan bagaimana sebuah RESTful API itu dikatakan matang. Tentunya yang dimaksud matang adalah matang dari konsep desainnya. Karena API akan digunakan oleh banyak developer, bukan hanya dibuat untuk diri Anda sendiri. Jadi semakin matang konsep arsitekturnya, maka para developer di dalam mengakses resource API yang Anda buat akan jauh lebih mudah. Nah, model tersebut itu disebut sebagai Richardson Maturity Model. Kenapa Richardson? Karena yang membuat atau yang menciptakan model tersebut namanya Leonard Richardson. Beliau adalah seorang expert di bidang desain API. Selain di bidang pemrograman, ternyata beliau seorang novelis yang berasal dari California, US. Nah, referensi artikelnya ini ada di link sini. Leonard Richardson membagi level kematangan proses mulai dari level 0, level 1, level 2, level 3. Yang paling terakhir ini adalah level 3 yang dianggap paling matang di dalam merancang desain sebuah API. Kita kupas pembahasannya satu-satu. Yang pertama pada level 0 itu REST API dianggap sebagai API jarak jauh yang dipanggil melalui protokol Hypertext Transfer Protocol dan mengembalikannya lagi dalam format JSON. Isinya tidak lebih dari sekedar sebuah function atau metode yang diremote dari jarak jauh. Sebagai contoh, misalkan kalau ingin menambah produk, dia membuat resource baru namanya buat produk. Di sini metodenya masih post. Mau menghapus, dia akan membuat resource baru namanya hapus produk. Metodenya masih post. Jadi selalu ada resource baru di dalam setiap metode. Itu masih disebut sebagai level 0. Atau istilah lain asal jalan. Yang penting aplikasinya jalan, tidak masalah. Ini pada level kematangan 0. Jadi dianggap masih belum matang. Kemudian pada level 1 dia sudah mulai memikirkan tentang resource. Resource itu adalah sumber. Misalkan kalau produk misalkan untuk mengakses produk maka sumbernya adalah produk. Kalau ingin mengakses pelanggan maka disebut sumbernya adalah pelanggan. Jadi sudah mulai menamai sebuah resource. Nah, sebagai contoh di sini misalkan ingin mengakses produk, post, produk, buat, berarti dia membuat sebuah produk. Post, produk, hapus, berarti dia menghapus sebuah produk. Tetapi belum mengimplementasikan metode. Padahal di dalam API itu terdapat metode yang dipakai untuk mengoperasionalkan, mau nambah data, mau menghapus, mau mengedit, atau mau menampilkan. Nah, ini belum. Jadi masih tetap ada resource, tetapi juga ada mencantumkan operasi yang akan dibuat. Kemudian level 3 itu sudah ada HTTP verb. Jadi sudah memanfaatkan request method, kemudian juga dia memikirkan respon status kode. Terkadang kalau diajak komunikasi tetapi responnya itu lama atau tidak memberikan feedback, sebenarnya servernya itu hidup atau tidak, maka ini akan sangat membingungkan tanpa adanya respon status kode. Kalau level API Anda sudah menggunakan request method dan menggunakan respon status kode yang tepat, misalkan kalau mau membuat produk baru, kalau tercreate di server maka mengembalikannya 201. Kalau request get-nya sukses bisa nampilin data maka kembalinya 200. Nah, itu sudah ada respon status kode, maka level API Anda ada di pada level 2. Nah, sebagai contoh ini ya, misalkan untuk nambah produk, ini sudah ada resource. Jadi resource
produk terus, mau mengedit dia juga resource-nya ke produk, mau mendelete ini resource-nya ke produk. Dia sudah tidak ada penamaan baru misalkan buat edit atau hapus, tetapi memanfaatkan metode. Ada metode post untuk menambah data, ada metode put untuk mengedit data, ada metode delete untuk menghapus data. Ini adalah level 2. Kemudian yang level 3 itu sudah memanfaatkan hypermedia control. Jadi sudah menerapkan link ke resource endpoint lain atau yang disebut sebagai HTOAS. Sebagai contoh, di dalam produk itu terdapat link supplier. Jadi produk ini suppliernya siapa. Kemudian ada link kategori. Produk ini masuk kategori apa. Nah, di sini sudah ada link yang menuju ke resource yang ada. Nah, ini contoh implementasi API yang paling matang, yaitu ada pada level ketiga. Lalu apa itu HTOAS? Itu singkatan dari Hypermedia sebagai Hypermedia Engine of Application Step. Adalah style arsitektur RESTful yang memiliki link unik terhadap endpoint resource lain. Jadi ada link yang mengarah ke resource lain. Seperti tadi contoh misalkan menuju ke resource supplier, maka supplier dengan kode 2. Kemudian ada yang menuju ke kategori, maka kategori dengan kode 2. Seperti itu. Istilah hipermedia mengacu pada konten apapun yang berisi tautan ke bentuk media lain, seperti gambar, film, dan teks. Lalu apa untungnya menggunakan HTOAS? Yang pertama adalah klien tidak perlu menghardcode link untuk melakukan operasi terhadap resource yang diterima. Dengan demikian, perubahan nama atau lokasi API tidak menimbulkan perubahan di dalam kode program klien. Jadi di dalam kode program klien tidak terjadi rusak, misalkan terjadi perubahan nama atau lokasi API yang ditimbulkan. Kemudian klien dapat mengetahui operasi apa yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan terhadap resource. Misalkan yang diperbolehkan hanya get, tapi tidak diperbolehkan delete, maka itu bisa dibatasi. Nah, referensi HTOAS itu ada 2, yang terkenal RVC 5988 atau disebut wet link, yaitu mengarahkan link ke resource, kemudian JSON Hypermedia API Language atau singkatan dari HAL, yaitu mengekspresikan hypermedia kontrol hypermedia seperti link pada JSON dan XML. Kemudian properti yang terdapat pada HAL itu ada 3. Yang pertama adalah target URI. Target URI itu adalah resource. URI singkatan dari Uniform Resource Identifier, jadi untuk mengidentifikasi alamat resource yang direpresentasikan dengan atribut href. Kemudian yang kedua adalah link relation yang berisi link resource direpresentasikan dengan atribut rel. Itu penjelasan resource-nya resource apa. Misalkan tadi kategori, maka resource-nya adalah kategori. Linknya ke kategori, maka resource-nya ke kategori. Kemudian tipe, yaitu berisi jenis resource yang diperoleh direpresentasikan dengan atribut tipe. Nah, ini contoh pada PayPal. Atribut HAL itu ada href. Nah, ini mengarah ke URI, Uniform Resource Locator-nya. Kemudian ini keterangan pada resource. Kemudian ini metode yang diperoleh adalah get. Nah, kemudian kita mempraktekkan HTOAS pada resource produk Nodewin. Nah, di dalam database Nodewin yang bisa Anda download di sini apabila ada yang belum mendownload, itu terdapat produk. Nah, ini bisa dibuat sebagai latihan resource ke produk. Nah, di dalam produk ini ada relasi ke supplier, bahwa produk tersebut memiliki supplier. Kemudian produk juga memiliki kategori. Nah, kalau diimplementasikan di dalam kode PHP, bisa dibuat seperti ini. Ada array link. Di dalam array link itu ada href. Jadi ini ada array di dalam array, tapi di dalam resource product itu selain ada properti product ID, product name itu saya tambah link. Nah, di dalam link itu ada tipe array yang isinya adalah objek. Jadi ada objek di dalam array.
Nah, di objek tersebut ada isinya href, yaitu supplier dengan ID-nya, kemudian rel itu adalah keterangan, jadi ini keterangan dari resource apa, ini resource supplier, kemudian ini adalah tipe. Berasal dari tipe apa? Berasal dari tipe get. Kemudian ada kategori, kemudian ini ada rel, yaitu artinya adalah berasal dari resource kategori, kemudian tipenya adalah get. Sebenarnya tidak ada patokan baku bagaimana membuat sebuah HTOAS, tapi ini yang paling lazim digunakan. Di dalam PayPal itu juga sama ya, ada href, rel, dan tipe.